bukan hanya artis ya Bang, bisa dibilang ke semuanya kalangan lapisan masyarakat. Abang sendiri melihat itu seperti apa nih Bang? Kita tidak berteori ya, ini bicara fakta di lapangan. Anak-anak umur 10 tahun aja udah bisa main judi loh bos, menggunakan handphone ya. Nah, jadi dan itu kan sudah diakui oleh penguasa atau petinggi di negara ini, udah merasuk sampai ke kampung-kampung. Padahal nyari uang 20.000 aja mereka, 20.000 perak setengah mati, tapi dia harus main judi ya. Tapi inilah kenyataannya. Nah, saya mau katakan begini, baru hitungan hari Pak Prabowo jadi presiden ya, kita outsider ini melihat wah beliau ini sungguh-sungguh peduli dengan kesulitan, pergumulan dan rusaknya moralitas anak-anak karena judi online. Nah, itu sampai di kampung loh. Jangan dikira di Jakarta, ibu kota Republik ini, nggak banyak petinggi atau pejabat yang tidak yang main judi online. Mereka ngaku kok, anggota dewan lah, pejabat inilah. Nah, belakangan ini sangat gencar ya aparat penyidik untuk operasi atau razia dan menutup dan menangkap orang-orangnya. Nah, bahkan belakangan ini ada kan pejabat dan oknum dari Kominfo Digital, OTT kan, tertangkap tangan loh. Nah, kenapa ya? Memang ini departemen teknis yang menangani itu sebenarnya, urusan blokir dan seterusnya. Nah, sehingga aku pribadi loh, tidak pada siapa-siapa, pribadi, sebelum menteri yang sekarang di Kominfo Digital, aku udah nggak percaya itu, benar, ya. Terserah dia mau bilang kami sudah tutup 90.000, kalau itu 90.000 dipelihara sekian ribu, ya sama aja dia bohong. Nah, padahal begitu besarlah uang negara ini APBN untuk biaya di Kominfo itu, termasuk untuk pemblokiran dan operasi dan seterusnya, penutupan. Bayangkan, per bulan bisa sekian puluh triliun uang rakyat kita ini terbang ke Kamboja atau keluar sana. Sedih banget itu. Kita aja untuk makan susah. Nah, kemarin ada katanya yang tertangkap, tapi warga kampung ya, karena dia ikut mempromosikan judi online di kampungnya dan seterusnya. Kalau aku melihat begini, saya kira semua warga Indonesia, mulai dari penguasanya, kemudian juga pengusahanya, kemudian tokoh agama atau lintas agama, pemuda masyarakat, bahkan orang tua yang normal, pasti menolak adanya judi. Kenapa? Dia tahu dampaknya apa, pasti merusak mental moral orang main judi. Jangankan anak-anak, orang tua pun main judi rusak mentalnya. Habis uang, gak ada lagi untuk modal main judi. Niat jahat yang timbul toh, bikin kriminal, mencuri dan seterusnya. Nah, jadi padahal kalau mau jujur, yang ditangkap kemarin kan apa itu? Satbor ya namanya apa? Ya, itu kan tetap pelanggaran. Ya, itu ada kriminalnya. Kenapa? Dia ikut mengiklankan dan seterusnya. Ya, paling dia dapat duit berapa? Tapi uang yang terbang untuk main judi berapa banyak? Di Jakarta ini banyak yang lebih gila lagi, bahkan dapat duit banyak dari sini. Jadi termasuk artis-artis lah, yang punya popularitas lah, yang dipanggil sekarang itu baru segelintir, gitu loh. Emang seberapa gede sih kontrak artis itu atau katakanlah misalnya yang punya popularitas dengan satu produsen barang dan sudah untuk diiklankan, bisa kaya raya begitu mereka itu?
sampai unlimited uangnya gitu loh, masih muda-muda. Kita nggak cemburu dengan itu orang, silakan aja. Mau kaya raya itu nggak dilarang oleh hukum agama maupun hukum positif. Tapi dari mana uangnya itu? Jangan-jangan mereka juga terlibat di TPPU-nya itu loh, dicucinya uang orang itu. Ya, nah, biarlah sekarang polisi sedang bekerja. Yang saya patut banggakan, berhitungan hari Pak Prabowo jadi presiden. Ya, saya nggak kenal Pak Prabowo, ya, tapi itulah presiden kita sekarang. Baru berapa dipusnya semua menterinya, termasuk terutama untuk judi online ini. Berarti apa? Polri dipus, Kominfo Digital dipus, dan instansi terkait yang bisa menuntut dan memberantas judi online harus sudah sangat merusak. Ya, nah, kita nggak usah bicara daging deh, karena kita merasa yang di pinggiran itu ditangkap, sementara yang di kota ini yang mungkin mendapat omset sekian gede, ratusan miliar, kok nggak disentuh gitu loh. Jadi marilah kita sama-sama sepakat, ya, mau orang di kampung kayak mau di kota kayak, ya, sepakat dan menyetujui dan menyanggupi untuk diberantas dan ditutup soal judi online. Itu juga saya kira seluruh warga berharap kepada pimpinan Polri, ya, untuk serius menutup praktik judi ini. Berarti Bang, revisi undang-undang nggak mesti kaji lagi Bang, terkait judi ini Bang? Buat analisa saya, ini bukan persoalan undang-undang. Undang-undang kita lengkap kok. Persoalannya manusianya mau nggak menjalankan itu. Kalau nanti lebih kurang ya bisa diadendum atau dikoreksi atau buat undang-undang baru, gampang lah itu. Ini bukan persoalan banyaknya peraturan, ini persoalan mau nggak ditegakkan. Ya, judi juga dilarang melalui IT atau digital kok. Pakai pasal itu aja yang paling ringan, pasal kuhp pidana 303, benar nggak dijalankan? Contoh yang lain, analogisnya gini. Kenapa kalau tukang gojek, ya tukang gojek nih, mungkin katakanlah mungkin lagi pusing dia nyabu atau katakanlah pakai ganja deh, yang golongan 1, 4 tahun itu minimal itu. Kalau BB-nya banyak, bisa diduga sebagai bandar sudah lebih tinggi lagi. Tapi kenapa kalau artis udah jelas ketangkap, ya hitungan hari udah dibantar, bukan dibantar, udah direhab gitu loh. Jadi artinya gini, rasa keadilan publik itu jadi menurut saya ya tersakiti gitu loh. Jadi kita mohon, kita harapkan seluruh warga Indonesia berharap dengan presiden yang baru, dengan penguasa yang baru dan jajarannya, dia sepakatlah untuk memperbaiki kualitas bangsa ini, ya. Sampai kapan kita begini? Contoh begini deh, Indonesia begitu luas, kita bisa sampai ngimpor beras loh, gila nggak itu? Orang sana 30 tahun perang nggak bisa nanam apa-apa, malah sekarang kita ngimpor dari situ. Kenapa? Ya pasti para pejabat lebih paham, lebih tahu. Kita bukan mau memojokkan person, tidak. Kita bicara fakta. Masa negara sebesar dan sesubur ini cabai rawit diimpor, bawang diimpor, beras diimpor. Jadi tanah kosong tuh yang solusi itu apa gitu loh. Tolonglah ini karena mau sebanyak apapun uang mereka itu, setinggi apa kuasanya, sepopuler apa dia, ya saya kira semua juga sama-sama makan nasi. Mereka nggak makan berlian kok, nasi juga, ya. Jadi jangan sampai Tuhan menegur lah, ya. Nanti akibatnya fatal gitu, fatal dari final. Mau siapa pun yang paling kaya itu,